Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LA dimanapun Anda berada, kembali lagi pada podcast kita yaitu How to Convince Your Customer. Bersama saya sudah ada Abah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, teman-teman sehat ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sahabat-sahabat LA, kemarin kan sempat dibahas mengenai bagian daripada How to Convince Your Customer itu adalah branding. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai value. Tapi sebelum kita mendalami value nih, kayaknya lebih enak kalau kita nge-review tentang branding dulu ya, Bah ya. Wow, baik ya. Jadi branding itu seperti apa sih kalau misalnya dijelaskan secara garis besar? Baik. Membangun branding itu tipsnya adalah satu, kita kuat di kompetensi ya, lalu kemudian kita kuat di reputasi dan kita kuat di prestasi. Ya. Nah, tetapi tiga hal itu tidak langsung begitu aja kita dapatkan dengan mudah. Gitu. Hanya ada cara di lapangan agar ketiga hal itu kita punyai, lalu kemudian melekat di konsumen kita. Sebetulnya branding itu adalah persepsi yang kuat ya, dan positif dari pelanggan kita terhadap diri kita, terutama personal branding gitu ya. Membangunnya bagaimana caranya? Satu, bikinlah kepercayaan yang penuh. Kita harus membuat pelanggan kita tuh betul-betul percaya dengan kita. Kepercayaan akan terbangun dimulai dari masyarakat kecil kita. Ya, si Allah di tempat yang memang orang-orang pada waktu dan tempat yang itu betul-betul percaya dengan kita. Itu satu. Yang kedua, tebarkan manfaat di lingkungan kita. Nah, kalau kita sudah memiliki tiga tips itu, lalu kemudian kita membangun kebermanfaatan dan dipercaya oleh pelanggan kita, sesungguhnya branding kita sudah mulai kuat. Dan itu nanti kita terus-menerus lakukan itu, lama-kelamaan kita akan memiliki branding dengan karakter kita sendiri. Itu yang penting. Contoh misalkan A'agim, dia memiliki branding yang disampaikan oleh A'agim, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad adalah tentang agama. Tetapi mereka memiliki karakter pribadi yang masing-masing berbeda dan itu kuat. Kita akan memiliki itu dengan praktis seperti itu tadi. Itu ya Jan. Reviewnya tentang brandingnya. Amin. Tadi tentang brandingnya insya Allah jelas ya dan bisa diterapkan. Nah sekarang kita ke materi kali ini yaitu tentang value. Apa aja sih yang akan dibahas mengenai value? Nah apa? Jadi value itu kan banyak banget persepsinya, banyak banget artinya. Kira-kira menurut Abah nih, value itu definisinya seperti apa sih? Baik, value itu adalah manfaat ya yang dirasakan oleh customer kita. Ya, itu satu. Manfaat yang dirasakan oleh customer kita dari apa yang kita tawarkan. Dan untuk mereka miliki, untuk mereka pergunakan, untuk mereka nikmati. Dan mereka yang penting ini nih, merasa puas. Itu value definisinya gitu ya. Itu mungkin tahapan-tahapan seperti value. Manfaat, ada manfaat dan ada kepuasan. Betul. Nah, value itu kan tadi ada definisi tentang globalnya ya, atau secara generalnya. LA Gold sendiri pasti punya value dong. Nah, Bah, kira-kira di LA Gold itu value-nya seperti apa dan gimana sih kita menerapkannya pada ranah praktis gitu? Baik, pertanyaan bagus banget ini. Value EOA Gold. Sebelum kita cerita tentang value EOA Gold, Abah ingin yang kita ngobrol ya, biar silakan teman-teman menjawab juga gitu, atau Alwi, kalau Alwi hari ini memiliki uang 50 juta 50 juta 50 juta ya, lalu ongkos ibadah haji itu 40 juta dibuka oleh pemerintah dan Saudi Arabia untuk segera berangkat haji. Berangkat hajinya gitu. Berangkat haji ya. Oke. Tuh, alhamdulillah. Lalu kemudian kalau Alwi memiliki uang 30 juta dan Alwi ingin umroh, tiba-tiba pandemi udah selesai gitu ya. Lalu kemudian dibukalah keran pintu umroh oleh Saudi Arabia. Alwi berangkat umroh nggak? Langsung berangkat umroh. Berangkat umroh ya. Oke.
Nah, sebentar lagi kita akan bertemu kalau usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Idul Adha ya. 3 bulan ke depan. Ketika Idul Adha kita memiliki uang sekitar 5 juta. Kira-kira Ali mau berkurban nggak? Oh ya jelas Bang, insya Mau Allah. ya? Iya. Saya kira teman-teman semuanya mau. Iya. Itulah tipikal orang Muslim. Ya. Orang Muslim itu akan mengorbankan hartanya, akan mengeluarkan hartanya, tenaga dan pikirannya, ya. Lalu korban bahkan nyawanya pun mungkin. Untuk apa? Untuk ibadah karena Allah. That is value tertinggi, itu adalah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah value dari EO Angkor. Clear? Ya, value EO Gold itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau teman-teman atau alumni membeli EO Angkor, ya, sebagian dari pembelian itu keuntungannya diperuntukkan bagi wakaf peradaban. Masya Allah. Kira-kira peradaban. ibadah bukan itu? Ibadah banget. Ya. Kalau alumni mengetahui visi dan misi dari EO Angkor itu adalah membangun peradaban, gitu ya, lalu menyelamatkan aset umat, lalu mengembalikan kejayaan ekonomi umat, ya kan, dengan emas. Kira-kira langkah itu ibadah bukan? Ibadah sih. Ibadah. Ada lagi nih, ya. Kalau misalkan kita menghilangkan kebiasaan buruk berbuat riba di masyarakat dan kita sendiri dengan EO Angkor, kira-kira ibadah bukan? Oh jelas ibadah. Ibadah ya. Iya. Itulah value tertinggi yang ditawarkan oleh EO Angkor dan harus kita pegang bersama-sama, yaitu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada nilai ibadah yang di situ ya. Betul ya. Nah, tadi kan bagaimana praktisnya di lapangan ya. Nah, penting. baik. Abah seorang AOG lalu kemudian mengumpulkan masyarakat untuk syiar. Terkumpullah banyak orang, lalu kemudian, wahai saudara-saudara dan teman-teman, saya adalah seorang AOG, seorang konsultan outboard. Inilah produk kami, Angkor. Dengan membeli ini, teman-teman sudah langsung otomatis berwakaf. Lalu dengan ini teman-teman bisa menghilangkan riba, gitu ya. Pertanyaannya, mereka itu langsung bergabung dengan kita dan membeli EO Angkor atau tidak? Kira-kira menurut aku, Alwi. Kalau langsung kayak gitu ya, kayaknya masih ragu juga. Ragu ya? Iya. Betul. Padahal abang udah ngomong, Iya. wakaf lo, ya kan? Iya. Menghilangkan riba lo, betul ya? Iya. Jadi masih ragu ya? Oke. Bagaimana cara tidak ragu? Hmm. Caranya tidak ragu. Ada 2 hal yang harus dilakukan. Gimana tuh? Yang pertama, kita sebagai praktisi bisnis, entah itu sebagai agent maupun member of God, kita jalankan apa yang menjadi nilai ibadah itu. Kan diantaranya infak, sodako, wakaf, zakat atau jiswab. Kita jiswab di lingkungan kita dengan membangun kebermanfaatan di lingkungan kita. Ya. Kita amal jariah ke masjid kita lakukan, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan kita bantu, ya kan? Lalu kemudian bangun juga kebermanfaatan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang mau ke dokter, kalau dia sakit kita bantu. Ya. Itu dia. Jadi kita lakukan juga jiswab sekian persen dari yang kita miliki keuntungannya. Kalau kita berbisnis emas, berbisnis EO Angkor, maka jadikanlah api bisnis dan itu terapkan di lingkungan kita. Baru kemudian sebagiannya lagi kita sampaikan ke wakaf peradaban. Jadi praktis di itu. Nah, yang kedua, wakaf yang dikeluarkan oleh kita, entah itu sebagai agent atau sebagai kantor usaha, itu harus ada sertifikatnya. Itulah bukti autentik. Oh benar, konsumen kita percaya, oh benar ternyata EO Angkor itu sebagian dari keuntungannya untuk wakaf peradaban. Oh benar, para pelaku EO Angkor lifestyle itu, entah itu agentnya, entah itu membernya, itu kantor cabangnya adalah orang-orang soleh yang memiliki value ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu praktis.
hadisnya. Masya Allah. Sahabat EOA yang terhormat, itulah pembahasan mengenai value di dalam EOA Gold ya, Mbak ya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk sesi How to Convince Your Customer kali ini mungkin pembahasannya dicukupkan sekian. Tunggu lagi sesi lainnya mengenai syiar yang efektif ya Mbak ya. Insya Allah nanti akan ada. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube-nya Berkah Mas Mulia. Untuk menutup podcast kali ini, mari kita ucapkan doa kifaratul majlis dan juga hamdalah. Dipersilakan. Baik, mari teman-teman kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.